Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di saat ini, di kali ini dengan eh, pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu adab keluar dan masuk atau masuk dan keluar masjid. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah rumah Allah di mana tempat kita melaksanakan sholat, terutama adalah sholat 5 waktu berjamaah, dan itu sudah pasti ada adab-adabnya. Berikut ini adalah adab dari kita saat masuk dan keluar masjid. Yang pertama adalah baca doa masuk masjid. Kemudian yang kedua, ya, niat masuk masjid hanya karena Allah semata. Yang ketiga, menggunakan pakaian terbaik dan menutup aurat. Yang keempat, hindari konsumsi makanan yang berbau. Yang kelima, berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Yang keenam, adab bagi wanita ya, saat masuk masjid seperti apa. Kemudian yang ketujuh, sholat tahiyatul masjid saat kita baru masuk ke masjid. Dan yang kedelapan adalah tidak keluar masjid setelah azan ya, tanpa alasan syar'i. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita menuju ke masjid dan mau masuk masjid, maka ada doa yang dituntunkan atau diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca. Ya, seperti di dalam hadis Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma ftahli abawaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah Allahumma ftahli abawaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu dengan kaki kanan. Nah, setelah kita selesai urusan kita di masjid, menjalankan sholat dan acara-acara kebaikan yang lain, kemudian kita keluar masjid dengan kaki kiri dan kita membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu di antara karuniamu. Atau memohon keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim nomor 713. Kemudian yang kedua adalah niat masuk masjid hanya karena Allah semata. Kita tahu bahwa segala amal soleh, segala amal ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah, itulah salah satu syarat amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menggunakan pakaian yang terbaik dan menutup aurat. Ya, ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ya. Jadi perintah untuk memakai pakaian yang baik, menutup aurat, itu ada di dalam surat Al-A'raf 31. Sahabat PSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk yang menggunakan pakaian terbaik ya dari surat Al-A'raf 31. Selanjutnya yang keempat adalah hindari konsumsi makanan yang berbau. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauhi kita. Atau beliau bersabda, maka hendaklah dia menjauhi masjid kami dan hendaklah ia duduk di rumahnya. Jadi, ini hadis riwayat Muslim nomor 547. Jadi,
dilarang kita sebelum berangkat ke masjid untuk makan makanan yang berbau. Ya, mungkin pada saat di zaman Nabi di Arab sana, ya, bawang merah dan bawang putih. Dan mungkin di tempat kita di Indonesia ada lagi tambahan yang lain, pete dan jengkol. Itu juga menimbulkan bau dari mulut kita. Jadi Nabi SAW mengajarkan sebelum kita ke masjid jangan kita memakan makanan yang berbau. Bawang merah, bawang putih, pete, dan jengkol kalau untuk di negara kita. Sehingga tidak mengganggu yang lain. Apalagi kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Yang kelima adalah berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ini seperti apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Ya, Abu Qatadah radhiyallahu an berkata saat kami sedang salat bersama Nabi SAW, tiba-tiba beliau mendengar suara kegaduhan beberapa orang. Ya. Sesudah itu atau sesudah menunaikan sholat, Rasulullah SAW mengingatkan, apa yang terjadi pada kalian? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa menuju sholat. Rasulullah menegur mereka, janganlah kalian lakukan itu lagi. Ya, janganlah kalian lakukan hal itu. Apabila kalian mendatangi sholat, maka hendaklah berjalan dengan tenang. Dan rakaat yang kalian dapatkan, sholatlah. Dan rakaat yang terlewatkan, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 635. Kadang-kadang kita begitu datang, karena telat kita berlari-lari dan seterusnya. Ya, tergesa-gesa menuju saf sholat. Sehingga kita sholat dengan terengah-engah dan seterusnya. Padahal selama kita masih bisa mendapatkan imam dalam keadaan ruku, kita masih dapat 1 rakaat. Dan masbuk masih mendapatkan pahala berjamaah dan kekurangannya nanti tinggal ditambahkan. Berapa rakaat yang kita kurang. Itu pesan Nabi. Jangan tergesa-gesa untuk mendatangi sholat. Bila kita tertinggal atau masbuk, sempurnakanlah. Sahabat PSB rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam adalah adab bagi wanita saat masuk masjid. Bukan hanya pria, wanita juga boleh pergi ke masjid. Jika ada wanita yang masuk masjid, maka ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Yaitu, yang pertama, wanita tersebut minta izin kepada suaminya atau mahramnya. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tidak berhias dan tidak memakai parfum. Ya, karena itu akan menimbulkan fitnah, ya, akan mempengaruhi perhatian laki-laki. Karena posisi wanita sebagai makmum, maka ada beberapa adab khusus yang harus diperhatikan. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, hadis Nabi SAW, ya, nomor 2703, bahwa wanita yang memakai minyak wangi lalu pergi ke masjid agar tercium baunya, maka tidak diterima sholatnya sehingga ia mandi sebagaimana mandi janabat. Ya, karena wanita adalah aurat. Itulah adab untuk ke masjid bagi wanita. Wanita boleh ke masjid. Yang ketujuh, sholat tahiyatul masjid. Setelah kita berdoa, melangkahkan kaki kanan masuk ke masjid, masih ada waktu, maka lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Ini seperti apa yang diuriatkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari nomor 537. Sholat tahiyatul masjid. Yang kedelapan, ya, yang terakhir, tidak keluar masjid setelah azan kecuali ada alasan. Hadis riwayat Muslim nomor 655 meriwayatkan hadis Nabi SAW, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid. Kemudian muazin mengumandangkan azan, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut, kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi, bila azan sudah berkumandang, maka ikutilah langsung sampai dengan sholat selesai. Tidak meninggalkan masjid setelah azan dikumandangkan. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 8 poin adab kita ke masjid. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa mengingatkan kembali buat kita bahwa ke masjid itu pun ada adabnya. Semoga manfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.